Lah saya kan orang arsitek, jadi nggak pernah denger bahasa-bahasa ya. Jadi sambil ngelukis-ngelukis itu aku dengerin YouTube itu sampai tak ulang 4 kali, 5 kali bahasanya. Akhirnya kayak nemu kalau branding itu namanya itu harus mengandung value dan call to action seperti itu. Jadi kayak aku mau pakai nama I'm Not Trash itu bolak-balik tak pikirin lagi, wah ini masuk kok, ini kayak Pak Bi ngomong ini bisa action bikin value trashnya ini seperti itu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Ivana. Ya, jadi topik pada kali ini sangat-sangat penting apalagi bagi Anda yang merasa terbatas, merasa bahwa tidak ada banyak peluang, tidak ada potensi dan lain-lain. Kata kuncinya sekarang adalah jeli melihat peluang yang ada di sekitar kita. Yes, dari narasumber kita hari ini kita akan melihat bahwa dari sesuatu yang remeh tapi ternyata dengan penyertaan Tuhan, hal tersebut tuh bisa jadi berkat nggak cuma untuk narasumber kita bahkan untuk orang lain. Kita langsung aja kok. Yap, silakan bisa memperkenalkan diri, nama, terus bisnisnya apa dan di GMS melayani sebagai apa. Nama saya Stefani Susi, saya di GMS pelayanan di Creative Production di setting property. Oh, dan bekerja. Saya yang punya I'm Not Trash. Nah, mungkin boleh dijelasin nih. Betul, I'm Not Trash itu seperti apa? Namanya itu sudah provokatif ya. Saya ini bukan sampah saya gitu. Bukan sampah ya. Ya, panjang ya. Jadi saya ini kan ibu rumah tangga gitu. Tapi saya lulusan arsitek gitu. Jadi karena jadi ibu rumah tangga, saya kan di rumah tetap explore ya. Jadi kayak pemikiran berkonsep, ngutik-ngutik sesuatu itu nggak bisa diem lah istilahnya. Jadi waktu punya anak, itu yang saya utik-utik itu foto anak. Foto anak itu kan ada namanya scrapbook. Jadi scrapbook itu kan memaknai foto yang ada, jadi lebih mengeluarkan kayak meaningnya seperti itu. Jadi sampai menjadi guru, sampai jadi guru scrapbook. Iya, guru scrapbook, terus pernah joinan bikin toko gitu juga. Nah, setelah ada momennya lah, scrapbook nggak bisa karena semua itu dari luar negeri. Betul, mahal. Barang impor. Ya, jadi 5-6 tahun itu terus menurun kan. Akhirnya waktu jalan-jalan ke luar negeri, saya dapat ide lagi decoupage. Nah, itu apa itu? Nah, makanan apa itu? Snack apa ini ya? Nah, decoupage awalnya lihatnya di Bangkok gitu. Terus ketemu. Tolong jelasin decoupage supaya teman-teman juga tahu. Iya, decoupage itu lebih memaknai benda. Jadi bendanya itu dilukis, terus gambarnya itu dari kertas tisu, koran atau kertas-kertas yang di printing itu, supaya bendanya jadi bermakna, punya tema seperti itu. Benda apa aja? Ada kayu, ada gelas, kertas, ada kain. Seperti jadi biasanya benda-benda itu setelah dihias gitu ya, itu dipakai atau cuma jadi memori? Kebanyakan kalau decoupage. Kebanyakan ada yang dipakai. Karena ya dari dia misalnya belum bermotif kayu, terus kita bikin motif kayu seperti itu. Jadi kayak temanya diganti gitu loh. Gitu. Jadi kalau botol bekas terus dikasih clay gitu-gitu. Jadi dibuat rustic seperti itu. Oh iya. Nah, banyak digunakan untuk interior ya itu. Ya, gitu. Jadi temanya bisa dibikin sesuai keinginan. Misalnya dekor toko roti, semuanya temanya pantry seperti itu. I see. Nah, setelah decoupage pandemi. Decoupage nih saya bergurunya kan ke Bangkok, ke Turki, terus terus itu ada kursus-khususnya ya? Ada apa? Akademi atau gimana ya? Indonesia nih ketinggalan 15 tahun untuk hal-hal kayak gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan 15 tahun yang lalu gitu. Jadi kita ya ilmu itu tak ambil shot gitu. Akhirnya aku bisa datengin guru dari Yunani gitu. Yang siapa muridnya? Muridnya ya rekan-rekan reseller itu dari Jakarta, Bandung, Jogja.
tak kumpulin di Surabaya, gurunya datang gitu. Keren sih. Tapi itu kan menengah ke atas gitu loh. Jadi kayak pas marketnya tuh kecil. Tapi ilmunya keren gitu. Nah setelah itu masuk pandemi. Pandemi itu mulai ya cooling down. Terus saya ikut suami, ikut mulai ke pabrik-pabriknya gitu kan. Terus ngelihat sampah yang 2-3 tahun udah. Dia mungkin boleh dijelasin suaminya kerja apa gitu ya. Sampahnya sama apa gitu ya. Suami itu Woline, jadi dia itu cutting CNC. Jadi ada material metal, kayu, HMR, MDF seperti itu. Jadi yang HMR ini yang saya untuk I'm Not Rest, yang light tone tahan air tuh untuk nomor rumahku ada juga sih divisinya gitu. Nah awal mula HMR ini dengan skill decoupage, scrapbook gitu. Terus saya sudah punya lah konsep, tapi balik lagi itu masih menengah ke atas gitu loh. Masih jadi mengelola barang HMR ini dengan teknik yang ketinggian, gitu. Nah, singkat cerita kan dikasih tempat di Pakuwon Mall gitu. Jadi kayak kan di free kan, jadi kayak aku agak bebas lah mau pakai ini, mau di istilah research, saya research explore juga gitu explore tuh kayak tenang gitu lah karena nggak bayar kan gitu ya. Di tengah-tengah waktu itu masih pandemi, mall juga nggak terlalu rame gitu ya, dikasih free. Explore-nya itu juga mulai dari cari nama sih. Waktu cari nama itu kan sering dengerin YouTube ya kan, pandemi. Saya paling suka kalau branding, logo atau marketing itu Pak B. Satya itu. Itu kayak idola lah. Lah saya kan orang arsitek, jadi nggak pernah denger bahasa-bahasa ya. Jadi sambil ngelukis-ngelukis itu aku dengerin YouTube itu sampai tak ulang 4 kali, 5 kali bahasanya. Akhirnya kayak nemu kalau branding itu namanya itu harus mengandung value dan call to action seperti itu. Jadi kayak aku mau pakai nama I'm Not Rest itu bolak-balik tak pikirin lagi, wah ini masuk kok, ini kayak Pak B ngomong ini bisa action bikin value trashnya ini seperti itu. Jadi kayak mantep gitulah waktu pemilihan nama. Nah itu jadi berjalannya waktu, akhirnya setelah 8 bulan itu ada TikToker yang ngeliput dan itu bikin viral gitu loh, singkat cerita. Jadi mulai dapat uang istilahnya setelah 8 bulan. Nah setelah viral dapat uang, terus aku tuh punya value uang yang tak dapat itu. Kebetulan tuh bisnis sebelumnya itu ada nggak berhasil, bisnis minuman pandemi, Terus saya kan ngajak kakak untuk itu, jadi aku punya kayak feel guilty gitu. Aku pengen ngembaliin uangnya itu dari uang I'm Not Rest. Dan itu kayak dikabulkan Tuhan. Dalam 2 bulan itu uang suami sama uang kakak ini bisa lunas. Nah, setelah itu kita ke Israel waktu itu. Nah di Israel itu kan di gereja 5 roti 2 ikan. Itu Pastor Mil itu saya nangkepnya tuh gini, kalau berkat nggak kamu salurkan dia akan berhenti di kamu gitu. Jadi kayak stuck gitu loh berkatnya. Oh berarti ini juga tak praktekin lah di I'm Not Rest. Aku dapat berkat, ini mau tak salurin apa lagi ya gitu. Nah aku kan merasa ini 5 roti 2 ikan, hal yang kecil gitu loh, bukan bisnis yang megah atau apa gitu. Aku nggak muluk-muluk. Jadi waktu aku cari orang yang mau tak bantu atau apa juga aku nggak muluk-muluk. Jadi aku mau ibu-ibu yang nggak bisa kerja atau dia itu yang puas 1 bulan dapat 4 juta. Gitu. Di tengah 4 juta rupiah ya, bukan 4 juta dolar ya. Di tengah penawaran ada orang-orang mau buka franchise untuk mall di mana itu aku carinya malah teman atau saudara yang butuh kerjaan gitu sih. Karena mengambil prinsip tadi ya, menjadi berkat ya di usaha ini. Seperti itu ya, puji Tuhan sampai hari ini ada 12 cabang. Ya ada 1-2 sih yang tutup karena ya mungkin masalah pengelolaan atau apa. Ya itu cukup membuat mereka kecewa sih sebenarnya. Cuman ya
gimana lagi, kadang aku nutup itu supaya mereka nggak malah rugi. Begitu masuk Pak Po istilah modalnya nih, ini kayaknya jangan, kamu nggak bisa ini, tak stop dulu ya, aku bilang gitu. Itu ya ada yang marah. Gitu. Ya semoga mereka ngerti ya, aku nggak kepengen, bayangkan aku yang dulu Cece rugi ya, aku mau ngembaliin. Apalagi ini kalau dia, aku sudah tahu mau rugi, aku cepet-cepet kamu harus berhenti nih, wes ambilan ini, kamu nggak rugi gitu loh. Ada 1-2 yang seperti itu sih. Gitu. Dan mereka kayak salah paham seperti itu ada. Ya semoga dengan berjalannya waktu itu mereka ngerti. Bisa gitu. melihat tujuan baiknya ya. Saya penasaran tadi itu loh yang waktu di awal banget itu. Yang tadi kan ceritanya baru sampai jalan-jalan ke tempatnya suami gitu. Terus dapat ide MNoTrust-nya gimana sih? Ya saya ini suka sesuatu yang cute gitu loh. Jadi pertamanya itu kayak sering lihat Pinterest juga sih. Benda-benda kecil apa dari kayu yang bisa di-mining ya, yang bisa diminingkan. Itu kan waktu itu lihatnya itu rumah-rumahan gitu, terus di-painting, tapi harus skillnya itu skillful gitu loh. Itu sudah saya coba. Jadi rumah-rumahan banyak, terus 3D nanti harus dimaju mundur, terus kayak dicowak-cowak sedikit apa gitu. Cuman ini juga menggunakan bahan sampah dari tempatnya suami ya. Jadi kayak sisa produksi ya. Iya, gitu. Jadi kan mesin ini juga bisa membaca gambar apapun sebetulnya. Tapi filternya ini kan otaknya kita gitu. Gitu. Jadi awalnya kan rumah-rumahan, terus gimana tuh? Terus ada pengunjung datang, saya bisa nggak bikin kelinci? Temanya teman anak saya ulang tahun nanti kelinci, terus ada yang Batman gitu. Nah itu berjalannya waktu terbentuknya itu, terus ya saya tuh kalau kerja itu suka explore tuh passion gitu loh. Jadi mulai pagi art biasanya gitu. Iya, kalau sudah dalam banget pokoknya. Dalam banget kalau sudah kerja itu ya malam ya Kak mikirin itu. Nganggur-nganggur ya buka-buka Pinterest gitu. Gitu sih. Menariknya lagi gini. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu ini benda apa gitu loh. Kok sampai tercipta seperti ini. Tapi waktu dipanggil sama DKV-nya Petra, DKV-nya Yusi, itu kan aku juga harus memikirkan ulang ini sebenarnya apa sih benda ini. Itu aku takjub sih. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ternyata ini pengganti kanvas gitu. Kalau kanvas itu kan pertama dibikin sekali ya sudah selesai. Tapi ini ada kayak guideline-nya yang bikin orang tuh percaya diri pertama. Jadi hasilnya dari MNoTrust ini selalu bagus. Kayak orang tuh pede loh, aku bisa ya bikin ini kok bagus. Karena ada guide dari mesin itu tadi. Gitu. Ya kalau kanvas kan Snoopy gitu misalnya. Kalau kanvas kan kadang peyot enggak jadi Snoopy gitu loh. Tapi kalau di MNoTrust ini Snoopy gitu. Terus yang kedua dia bisa di repainting. Jadi aku suka cerita edukasi ke pengunjung ini, kalau nanti kamu 3 bulan sudah bosen, terus ada ide lain, amplas saja. Amplas dibikin lagi. Jadi bisa untuk latihan gitu loh. Gitu sih. Sekarang ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari episode kali ini. Saya ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepada si janda yang ada hutang banyak itu. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa saja yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saya mencoba membayangkan seperti gini. Nabi Elisa tanya pada waktu jandanya kan datang bahwa dulu suaminya yang menjadi anak buahnya Elisa, salah seorang para nabi itu ternyata mendadak meninggal. Dan ternyata tidak meninggalkan warisan tetapi malah meninggalkan hutang. Janda ini stres karena 2 anaknya itu hendak dijual sebagai untuk pembayaran atas utangnya sebagai budak. Nah, sekarang Nabi Elisa berkata, apa-apa sih yang kau punya di rumah? Janda ini langsung berkata, langsung menukas, langsung menjawab, hambamu ini gak punya sesuatu apapun di rumah. Mungkin dia rada-rada menyesal kenapa begitu cepat untuk menjawab. Dan setelah itu perempuan ini menjawab, kecuali sebuah
buli-buli berisi minyak. Terkadang ada banyak hal di hidup kita, itu Tuhan mau pakai secara luar biasa, tetapi kita sendiri menganggap remeh. Ada beberapa hal di mana Tuhan mau pakai hal-hal yang remeh itu menjadi mujizat yang luar biasa untuk menyelamatkan hidup kita. Tidak hanya hidup kita, tetapi juga menyelamatkan seluruh isi keluarga kita. Nah sekarang ketika Nabi Elisa berkata kepada janda itu, langsung hambamu gak punya apa-apa. Karena ini memang sesuatu yang remeh. Ada beberapa hal yang remeh yang bisa jadi Tuhan mau pakai, dan itu sekali lagi harus kita perhatikan. Please, Tuhan bisa memakai apapun, Tuhan bisa pakai hal yang besar, hal yang luar biasa, tapi juga Tuhan bisa pakai hal-hal yang kecil, dan itu membutuhkan satu kepekaan, satu kejelian yang luar biasa dari kita. Kita tidak perlu berpikir yang besar-besar dulu. Terkadang dengan segala keterbatasan kita tinggal melihat Tuhan, apa yang aku punya, apa yang ada dalam tanganku. Sekalipun ini benar-benar remeh, tidak ada artinya, sampah sekalipun. Tapi kalau misalnya Tuhan berkenan dan Tuhan berkehendak untuk mengubah hidup Anda, taat aja, jalankan dengan pelan, jalankan dengan kesunyian, nggak perlu pamer-pamer juga. Dan Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberi kita kemenangan-kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Ini seperti Tuhan kita ya, pemulung yang agung. Iya, benar-benar. Jadi bisa di-restore lagi juga. Iya, yang kelihatannya sampah ya, kayak kita nih aku ya, sampah gitu ya. Betul, kita kan dulunya sampah, tapi dipungut sama Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ke ini ya, langsung hitung-hitungan bisnisnya deh. Gitu. Kira-kira dengan seperti ini sampai berapa harus bisa cuan? Gitu. Ini kira-kira settingnya di harga berapa gitu. Mungkin bisa juga sembari diambil salah satu contohnya gitu. Contohnya nah, jadi, terus habis itu kira-kira settingnya di berapa, dan akhirnya dan orang-orang kan, anak saya kan juga di situ, dan mereka biasanya sih ini kalau papa mama, oh anaknya papa mama maunya nonton nih atau mau ada kegiatan di gereja, anaknya tinggal di sini. Gitu. Seperti itu. Dan mereka bisa tekun gitu, telaten sampai benar-benar fokus, lupa gadget. Betul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu dengan itu hitungan bisnisnya seperti apa. Jadi kan konsepnya tadi kan mau bantu banyak orang gitu. Jadi aku nih harus murah gitu loh. Jadi karena settingnya ini sampahnya dapat materialnya murah, terus mesin yang dipakai itu juga mesin yang sebenarnya yang terlama, yang harus regenerasi gitu loh. Jadi ya hitungannya ya nggak boleh disamakan dengan pekerjaan suami gitu kan, yaitu. Nah akhirnya segini nih kan 50.000 gitu. Tapi sebenarnya setelah saya ngeliat masa depannya ini, saya lihat ada pelukis dari Korea, dia itu kan awalnya melukis di kanvas. Lama-lama dia kayak eksplornya itu di kayu seperti ini, dan dia ngeraji sendiri. Jadi sudah shape-nya seperti ini, persis dari MDF malahan dia. Nah itu kan jualnya bisa puluhan juta. Gitu. Makanya yang harus dinaikkan itu skill dari cara melukisnya. Ini saya sudah mulai kasih contoh yang agak besar. Bayangan saya ya supaya mereka melihat yang pelukis Korea itu gitu. Enggak, menurut saya maksud saya gini, ketika ini dijual dengan harga 50.000 apa cuan? Gitu. Saya kalau dulu kan sewa mall gratis. Terus habis itu suami tinggal ditodong di bawah gratis. Nah, sekarang kan ya itu suami berarti harus bayar sama suami untuk bahan sama ongkos potong, terus sewa mall, terus mempekerjakan karyawan yang itu, terus juga dengan catnya dan lain-lain gitu. Ya untungnya itu luar biasa sih, saya nggak nyangka. Nah ini yang kita nggak kira ya, kadang-kadang kita ngeliat ini berapa gitu ya, apa untung, apa sustain gitu. Omsetnya itu waktu belum punya cabang, itu yang di PM sampai 240 juta. Wow. Nah sekarang ada cabang kan kebagi GM, JCM. Itu sekitar 80 sampai 100 juta. Ini nggak apa-apa ya ngomongnya. Ya aku soalnya bukan orang bukan orang ini benar-benar yang jadi berkat ya. loh. Betul. Keberatan ya. Enggak keberatan juga bagi-bagi. Iya. Ini kan rahasia dapur nih ceritanya ini ya. Nggak nyangka kan, makanya saya juga nggak nyangka gitu. Jadi cabang-cabang yang juga yang Solo itu juga exciting. Boleh cerita nggak nih yang sama cabang-cabang itu gimana? Apakah mereka franchise atau mereka seperti apa? Sama sekali nggak bayar uang franchise.
Awalnya itu saya cuman suruh kulaan itu uang 30 juta. Jadi dia belanja cat sama kayu, lainnya urus sendiri. Mau bangun sendiri apa sendiri. Itu 1 bulan BEP kok. Sampai kaget mereka excitingnya. Ini sangat-sangat menarik ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya namanya kan ada gula ada semut ya. Gitu, berarti kalau misalnya apalagi seperti tadi bisa 240 atau minimal yang terendah bisa 80. Nah, produk-produk yang follower Me Too gitu ya. Produk saya juga bisa. Nah, itu gimana untuk kompetitor ya Mas? Apakah mereka sudah timbul dan kalaupun mereka sudah muncul bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi kompetitor itu? Jadi ada memang, padahal ini juga sudah tak franchise-kan gitu sih. Kalau saya menegur itu cuma 1-2 saya tegur. Yang sekota, karena mereka pasti tahu lah ini dari Surabaya gitu loh. Tak pikir kalau negur orang yang ngerti itu kan lebih enak daripada orang yang nggak ngerti ya. Cuman ya 1-2 itu bisa ngerti akhirnya, mereka nggak pakai. Tapi ada kompetitor lain misalnya di Shopee atau apa gitu. Ya ini lagi mulai saya perangi karena saya bisa button down harga 20.000 pun aku bisa gitu. Seperti itu kan. Jadi ngatasinya ya tak biarkan, kalau sekali-sekali ya ikut kayak ngambil strategi yang di Shopee nih terutama hari ini aku lagi kayak belajar juga. Ada beberapa yang harganya harus di bawah kompetitor seperti itu. Ikut main lah, ikut main gitu. Nggak perlu tak takutkan sih, karena tadi balik lagi. Seandainya saya punya 3 mesin baru, saya nggak buat Emnotress. Tapi saya yang bikin wallline. Seperti itu. Seperti itu sih. Nah ini kan mesinnya dia juga pakai mesin yang tadi generasi pertama itu kan. Ya. Jadi kalau mesin baru aku mending bikin wallline, Vakade lebih. Jadi kalau sampai ada kompetitor yang beli mesin untuk usaha ini, udah tetap pasti posisinya menang ini dari segi modal. Ya betul. Dari modal ya dengan kompetisi harga dan sebagainya udah jelas menang. Barang waste gitu ya. Iya, barang. Mesin juga udah punya, nggak perlu invest lagi. Iya, ini luar biasa loh ya. Modalnya dari waste loh gitu ya. Beneran, tapi bisa omset sekian ratus juta. Wah. Dan pegawai saya dari pembantu, terus tak jadikan staff gitu. Mereka seneng sih. Saya sering build karakter kayak gitu. Jadi ya, dari mbak-mbak saya lebih, mbak ikut jaga stand gini deh. Terus bener-bener dari pembantu. Jadi ngajari cara ngobrol sama orang gitu-gitu. Jadi teman-teman yang melihat ini ya, yang masih mager, yang masih banyak alasan harusnya ya dikit-dikit malu lah gitu ya. Maksudnya dengan adanya seperti ini, masa yang dari waste, dari sisa-sisa produksi aja bisa cuan sampai segitu ya, apalagi Anda atau kita-kita yang punya talenta, Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita begitu banyak hal dan kita masih males dan bikin alasan. Gitu. Untuk kedepannya mimpinya C. Stefani untuk Emnotress apa? Nah ini ada Pak Kuonmon juga baik sih. Udah kasih tempat 120 meter, cuman aku yang belum sempat. Jadi ide kelanjutannya. Ini nih aku menemukan, jadi ini nih yang sangat senang ini orang-orang visual. Yang sangat enjoy dengan Emnotress ini. Dan aku tuh pengen bikin library tapi untuk orang visual gitu. Jadi kayak Emnotress tapi settingnya tak bikin seperti library gitu. Jadi kayak nanti orang tua itu naruh anak ke sana itu kayak dia ada kebanggaan, nggak buang uang. Tapi ini pinter loh anakku. Pinter kayak orang ke library boleh karena dia kan bayangannya belajar gitu loh di sana. Ini juga belajar gitu. Ini yang baru itu nanti anak visual sama kinestetik. Jadi kinestetik aku bikin kayak teater kecil, dia bisa kayak storytelling atau apa gitu. Lagi bikin cuman kan balik lagi aku tukangnya harus bergantung sama suami. Jadi nunggu bikin. Nunggu wes ini maksudnya. Enggak. Nunggu apa ini? Tukangnya itu penuh terus. Jadi kayak ini gambar udah jadi, tempat udah ready. Cuman belum jadi. Cuman konsepnya namanya Tell Your Dream. Jadi bagaimanapun ini namanya Happy Kids, Happy Parents gitu ya. Jadi sekali ini membahagiakan semua orang, jadi berkat bagi semua orang. Wow, keren. Oke, kita sekarang mau minta
Cik Stefani untuk bisa berdoa bagi kita semua yang kadang-kadang stuck, gak punya ide gitu ya, yang merasa bahwa hidupnya begini-begini aja, ada harapan, terkadang justru bahkan beberapa hal yang selama ini kita anggap remeh, itu yang bisa jadi peluang bagi kita. Ya, silakan sih bisa berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, saya berdoa untuk ibu-ibu di luar sana yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Biarkan mereka tidak lupa Tuhan, karena Engkau sudah memberi talenta pada mereka. Meskipun talenta itu kecil seperti 5 roti 2 ikan Tuhan, bolehkan mereka untuk mengeksplor talentanya itu jadi sesuatu yang bagus, yang baik. Beri hikmat Tuhan pada mereka untuk dapat mempunyai ide yang out of the box, di luar pemikiran kami Tuhan yang biasa ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di sini karena kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Cik Stefani. Thank you, Cik, ya. Ini sangat-sangat menginspirasi kita ya. Iya, karena dari tempat yang tidak terduga, ya, dengan cara yang tidak terduga juga, benar-benar kalau Tuhan menyertai itu segala sesuatu bisa jadi indah dan luar biasa. Yes, amin. Bahkan cuannya luar biasa. Betul, nggak kaleng-kaleng. Oke, so thank you so much buat yang udah stay tune. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan banyak sekali episode yang akan memberkati kalian. Dan yang mau ngasih komentar gitu ya, silakan. Dan ada yang mau follow aktivitas kami, Anda bisa ikut GMS kami, IG, Instagram kami, @GMSPiskon. Oke, see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.